Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, para pembaca sekalian. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang sudah lama menjadi bahan perbincangan di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa, tetapi juga sebuah pengingat bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Apakah kalian siap mendengar kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri? Mari kita mulai. Malam itu, langit Probolinggo diselimuti mendung pekat. Angin berembus pelan, membawa hawa yang tak biasa. Di sebuah desa kecil, di tengah kegelapan malam, terdengar suara langkah kaki yang samar-samar menyusuri jalan setapak. Di sebuah rumah yang sudah tampak renta, seorang wanita bernama Bu Karti terbaring lemah di ranjangnya. Wajahnya yang dulu terkenal cantik, kini dipenuhi garis-garis ketuaan. Bibirnya mengering, matanya nanar menatap langit-langit rumah. Orang-orang di sekelilingnya membacakan doa, tapi ia diam saja. Bahkan ketika anaknya menggenggam tangannya, ia tetap terdiam. Hanya matanya yang terus membelalak, seolah ada sesuatu yang menghantuinya. Nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Saat seseorang berbisik di telinganya, "Bu, istighfar, sebut nama Allah," ia justru menggigit bibir, tubuhnya menegang, matanya makin melotot. Kemudian sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Malam itu adalah awal dari sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk siapapun meremang. Di sebuah desa kecil yang terletak di pelosok Probolinggo, hiduplah seorang wanita bernama Bu Karti. Usianya sudah menginjak kepala 4, tapi pesonanya belum pudar. Kulitnya masih kencang, tubuhnya terawat, dan cara bicaranya penuh kelembutan. Meski di balik semua itu, ia menyimpan rahasia yang kelam. Sejak dulu, nama Bu Karti selalu jadi bisik-bisik di antara para warga. Bukan karena ia orang kaya, bukan pula karena ia tokoh masyarakat. Tapi karena ia terkenal sebagai perempuan yang kerap mengusik rumah tangga orang. Pelakor, begitu orang-orang menyebutnya. Sudah tak terhitung berapa kali ia kepergok berduaan dengan suami orang, baik di rumah-rumah kosong, gubuk di sawah, bahkan di warung pinggir jalan yang sudah tutup. Namun, meskipun aibnya sudah menjadi rahasia umum, Bu Karti tetap hidup dengan santai. Ia tidak takut pada omongan orang. Setiap kali seseorang mencoba menegurnya, ia hanya tertawa sinis dan berkata, "Lah wong aku seneng, dia seneng, kok ya sampean yang repot." Suaminya, Pak Raji, sebenarnya sudah lelah dengan kelakuan istrinya. Tapi entah kenapa, ia selalu memilih memaafkan. Mungkin karena masih ada cinta, mungkin juga karena memikirkan anak-anak mereka yang masih beranjak remaja. Namun kesabaran ada batasnya. Setelah berkali-kali dikecewakan, Pak Raji akhirnya menceraikan Bu Karti. Perempuan itu kini tinggal sendiri, hanya ditemani 2 anaknya yang mulai beranjak dewasa. Tapi bukan berarti Bu Karti sadar dan berubah. Justru ia semakin menjadi-jadi. Hubungan terlarangnya terus berlanjut, seolah tak ada yang bisa menghentikannya. Yang membuat warga semakin geram, Bu Karti juga tak pernah mau ikut kegiatan desa, apalagi yang berbau agama. Setiap kali ada pengajian, ia selalu punya alasan untuk tidak datang. Ketika orang-orang berbondong-bondong ke musala, ia lebih memilih duduk di teras rumah, merapikan kuku atau bersolek di depan cermin. Namun tak ada yang menyangka, kehidupan Bu Karti yang penuh dosa itu akan berakhir dengan cara yang mengerikan. Tak ada yang tahu bahwa sesuatu yang tak kasat mata telah mengintainya. Bahwa ada sesuatu yang menunggu waktu untuk menjemputnya, dengan cara yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di desa itu. Cerita belum selesai. Subscribe sekarang supaya kamu bisa terus menikmati kisah menarik lainnya. Semuanya bermula di suatu siang yang terik. Udara di desa terasa gerah, tanah kering merekah, dan angin berembus malah seolah enggan menyapu debu yang beterbangan. Di bawah pohon randu tua di ujung desa, beberapa warga berkumpul, berbisik-bisik tentang kabar yang baru saja mereka dengar. "Ketangkap maneh, Bu Karti," ujar seorang ibu dengan suara pelan tapi syarat dengan rasa puas. "Iyo, ning warung kosong pinggir dalan. Nang kono ketemu karo lanang sing wes duwe anak telu," sahut yang lain, matanya melirik kanan-kiri memastikan tak ada yang mendengar. Kali ini bukan hanya omongan kosong. Bukan sekadar kecurigaan yang tak terbukti. Sejumlah warga, termasuk beberapa perempuan yang sudah lama menaruh dendam pada Bu Karti, memergokinya tengah berduaan dengan lelaki beristri di sebuah warung kosong di pinggir desa. Tanpa ampun, mereka langsung menyeret keduanya keluar.
Apa ora duwe isin, Mbak Karti? Hardik seorang wanita setengah baya, wajahnya merah pada menahan marah. Bu Karti yang biasanya selalu punya alasan, kali ini terdiam. Pakaiannya kusut, rambutnya berantakan, dan wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak pucat. Lelaki yang bersamanya hanya bisa tertunduk, tak berani menatap mata para warga yang semakin berkerumun. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru desa. Orang-orang berhamburan keluar rumah, ingin melihat langsung kejadian yang selama ini hanya mereka dengar sebagai gosip. Bahkan anak-anak pun ikut berlarian, penasaran dengan keramaian yang terjadi. Salah seorang lelaki tua yang dihormati di desa itu maju ke depan. Wis. Iki wis kelewatan. Wong wadon kok ora duwe isin nenek iki. Lui becik kita go menyang kantor kepala desa. Tanpa banyak perlawanan, Bu Karti dan lelaki itu digiring menuju balai desa. Sepanjang jalan, orang-orang berteriak, melontarkan kata-kata pedas yang menusuk telinga. Anak-anaknya yang kebetulan melihat kejadian itu hanya bisa menangis di kejauhan, malu dan hancur melihat ibunya dipermalukan di depan semua orang. Setibanya di balai desa, suasana semakin memanas. Kepala desa yang sudah sering mendengar keluhan warga tentang kelakuan Bu Karti akhirnya angkat bicara. Dengan suara berat, ia berkata, "Iki wis ora bisa diteruske. Warga wis kesel. Iki desa, dudu panggonan kanggo tumindak sing ora apik." Malam itu, keputusan diambil. Bu Karti diusir dari desa. Warga tak lagi ingin melihatnya berkeliaran di sekitar mereka. Ia diberi waktu 3 hari untuk pergi. Dan disinilah awal dari semuanya. Malam pertama setelah keputusan itu dibuat, sesuatu yang aneh terjadi. Rumah Bu Karti yang biasanya terang, malam itu gelap gulita. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Seolah rumah itu sudah ditinggalkan penghuninya. Tapi warga tahu, Bu Karti masih ada di dalam. Dan mereka tak menyangka, malam itu adalah awal dari kutukan yang akan menghantui desa mereka selamanya. Malam pertama setelah Bu Karti dipermalukan dan diusir dari desa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus lirih, menyelinap di antara celah rumah-rumah kayu yang berjejer di pinggir jalan desa. Warga yang biasanya masih suka duduk-duduk di beranda atau ngobrol di pos ronda, malam itu memilih masuk lebih awal. Mereka merasa ada sesuatu yang ganjil. Di rumahnya yang kini seperti rumah tanpa penghuni, Bu Karti duduk di pojokan kamar. Lampu minyak di meja kecil hanya menyala redup, membuat bayangannya terlihat samar di dinding. Ia tidak menangis. Matanya kosong, menatap lurus ke arah lantai tanah rumahnya yang dingin. Sejak tadi, ia tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, suara-suara bisikan terdengar di telinganya. Suara-suara yang tak jelas dari mana asalnya. Awalnya, ia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Karti. Sampean? Ora bakal tenang. Matanya terbelalak. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Dadanya berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "La iku sopo?" serunya, berusaha menepis ketakutannya sendiri. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya bunyi dedaunan kering yang terseret angin di luar rumah. Dengan tangan bergetar, ia berdiri dan melangkah ke arah pintu. Ia ingin memastikan kalau suara itu memang hanya ada di kepalanya. Tapi ketika tangannya menyentuh pegangan pintu, ia merasakan sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Pegangan pintu itu terasa dingin. Sangat dingin, seperti es. Ia buru-buru menarik tangannya dan mundur selangkah. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba ada sesuatu yang mengetuk pintu. Pelan, tapi cukup untuk membuat tubuhnya membeku. Tok. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan napas tertahan, ia menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar sesuatu. Tapi yang terdengar hanya hembusan angin yang berdesir pelan. Tok. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Bu Karti mengumpulkan keberanian. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk mengintip. Dingin malam langsung menyergap wajahnya. Matanya mencari-cari di luar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman rumahnya yang lengang dan pekatnya kegelapan malam.
Namun sebelum ia sempat menutup pintu kembali, sesuatu bergerak di sudut halaman. Bayangan hitam berdiri di bawah pohon nangka, diam, tak bergerak. Bukarti terperanjat. "Sopo kui?" Tidak ada jawaban. Hanya angin yang kembali berembus, membawa hawa aneh yang menusuk tulang. Bayangan itu masih berdiri di sana. Tapi kali ini, ia bergerak. Perlahan. Semakin dekat. Bukarti menutup pintu dengan terburu-buru, lalu menguncinya rapat-rapat. Jantungnya berpacu liar. Ia mundur, bersandar pada dinding, tubuhnya bergetar. Namun ketakutannya belum selesai. Dari balik pintu, ia mendengar sesuatu. Napas. Seseorang, atau sesuatu, sedang berdiri di balik pintunya, bernapas dengan berat. Hahaha, hahaha. Karti. Bukarti menutup telinganya, berusaha menepis suara itu. Tapi suara itu semakin mendekat, semakin jelas. Dan tiba-tiba, pintu rumahnya bergetar hebat. Brak! 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 Seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Bukarti menjerit, berlari ke dalam kamar dan menutup pintunya. Ia mendekap tubuhnya sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu tidak hilang. Ketukan di pintu depan telah berhenti. Sebagai gantinya, "Tok, tok, tok." Ketukan itu kini terdengar dari balik pintu kamarnya. Ia tak lagi bisa menahan ketakutannya. Ia menjerit sekuat tenaga, berharap seseorang mendengarnya. Namun tak ada yang datang. Dan saat ia membuka matanya, ia melihat sesuatu di ujung ruangan. Sosok itu berdiri di sana, dengan mata melotot dan mulut menganga. Menatapnya tanpa berkedip. Kalau suka cerita ini, jangan lupa subscribe dulu ya, supaya selalu update dengan cerita-cerita lainnya. Bukarti terperangah, napasnya tercekat di tenggorokan. Sosok itu masih berdiri di sudut kamar, diam tanpa suara. Matanya melotot besar, menatapnya tanpa berkedip. Mulutnya menganga lebar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Bukarti mundur perlahan, punggungnya menempel pada dinding kayu yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tertelan di tenggorokan. "Sopo, sopo kowe?" Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tetap diam. Tapi perlahan, tubuhnya mulai bergerak. Tidak dengan langkah biasa, tapi seperti melayang, meluncur tanpa menggerakkan kaki. Bukarti membelalak. "Karti," suara berat itu bergema di dalam kamar. Bukan suara manusia. Suara itu dalam, bergema, dan seakan berasal dari dalam tanah. Bukarti berusaha menoleh ke arah pintu, berharap bisa melarikan diri, tapi sesuatu yang lebih mengerikan membuatnya semakin membeku di tempat. Sosok itu kini lebih dekat, hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya kini terlihat lebih jelas dalam cahaya redup lampu minyak. Kulitnya pucat kehijauan, matanya membelalak lebar tanpa kelopak, dan mulutnya yang menganga semakin besar, seakan hendak menelan sesuatu. "Koe? Ora? Biso? Lut?" Suara itu bergemuruh, menggema di seluruh ruangan. Bukarti tersungkur ke lantai, tangannya meraih apa saja untuk bertahan. Air matanya mulai mengalir. "Tulung, aku durung arep mati." Ia merintih, berharap ada seseorang yang datang menolongnya. Namun tiba-tiba, lampu minyak di atas meja padam. Gelap pekat menyelimuti ruangan. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara sesuatu yang mengerikan. Gerak, gerak, gerak. Seperti suara rahan yang bergesekan. Tiba-tiba, Bukarti merasakan sesuatu mencengkeram kakinya. Dingin. Keras. Ah! Ia menjerit sekuat tenaga, menendang apapun yang ada di dekatnya. Namun semakin ia melawan, cengkeraman itu semakin kuat. Sesuatu menariknya. Ia bisa merasakan tubuhnya terseret di lantai tanah. Ia mencakar lantai, berusaha meraih sesuatu untuk berpegangan. Namun sekuat apapun ia berusaha, kekuatan itu lebih besar darinya. Dalam gelap, tubuhnya ditarik ke arah sudut ruangan. Ia bisa mencium bau busuk yang menusuk hidungnya, bau tanah basah bercampur sesuatu yang lebih mengerikan. "Gak! Aku ora arep mati! Tulung!" Tapi tak ada yang mendengar.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bukarti menyesali semua perbuatannya. Saat itu pula, terdengar suara jeritan panjang yang menusuk malam. Suaranya menggema ke seluruh desa, membuat beberapa warga yang masih terjaga merinding ketakutan. Tapi tak ada yang berani keluar rumah. Mereka hanya bisa menutup telinga dan berdoa. Dan saat suara jeritan itu berhenti, keheningan yang lebih mencekam pun datang menggantikan. Pagi harinya, desa masih diselimuti keheningan yang ganjil. Matahari baru saja muncul di balik perbukitan, menyinari rumah-rumah yang masih tertutup rapat. Tidak ada yang berani keluar lebih awal seperti biasanya. Burung-burung pun seolah enggan berkicau, seakan tahu ada sesuatu yang kelam telah terjadi semalam. Warga mulai keluar rumah perlahan, masih diselimuti rasa takut. Mereka saling menatap satu sama lain, seolah menunggu siapa yang pertama akan membicarakan kejadian tadi malam. Beberapa orang mendekati rumah Bukarti, yang terlihat lebih suram dari biasanya. "Sampean krungu jeritan wingi bengi?" bisik salah satu warga kepada tetangganya. "Krungu, aku malah hendak isa turu nganti subuh," jawab yang lain, wajahnya masih pucat. Pak Lurah akhirnya datang, membawa beberapa orang untuk memeriksa keadaan Bukarti. Mereka mengetuk pintu rumahnya, tapi tak ada jawaban. Beberapa kali dipanggil, tetap sunyi. Akhirnya, salah seorang lelaki desa memberanikan diri untuk membuka pintu. Dengan hati-hati, ia mendorong daun pintu kayu yang berderit pelan. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dibandingkan udara pagi di luar. Dan di dalam, mereka menemukan Bukarti. Tubuhnya tergolek kaku di pojokan kamar. Matanya masih terbuka lebar, melotot seakan melihat sesuatu yang mengerikan. Mulutnya menganga, seperti hendak berteriak tetapi suaranya telah hilang. Tangannya mencakar lantai, kukunya patah dan berdarah. Yang lebih mengerikan, ada bekas seretan di tanah, seperti tubuhnya telah diseret ke sudut ruangan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Salah satu ibu-ibu yang ikut masuk langsung menjerit ketakutan, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Beberapa warga laki-laki mundur perlahan, wajah mereka pucat pasi. Pak Lurah berusaha menenangkan semua orang, meskipun jelas ia sendiri juga ngeri melihat pemandangan itu. "Yo wis, ayo diurus, diparingi pemaafan, supaya ora terus neror," katanya lirih. Namun, sejak saat itu, gangguan di desa belum berakhir. Malam-malam berikutnya, beberapa warga melaporkan kejadian aneh. Ada yang mendengar suara ketukan di jendela saat mereka hendak tidur. Ada pula yang melihat bayangan perempuan berdiri di pojok jalan, dia menatap ke arah rumah mereka. Yang paling mengerikan, ada warga yang mengaku mendengar suara Bukarti memanggil namanya di tengah malam. "Kang, kowe ora gelem nong aku?" Suara itu terdengar tepat di luar rumah, meskipun saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Desa yang sebelumnya hanya diganggu oleh kelakuan Bukarti semasa hidup, kini dihantui oleh sosoknya setelah ia meninggal. Maka, beberapa tokoh agama setempat mengusulkan agar dilakukan doa bersama, tahlilan yang lebih khusyuk, agar arwah Bukarti bisa tenang dan gangguan-gangguan itu berhenti. Warga yang masih takut langsung menyetujuinya. Malam itu, tahlilan besar diadakan di rumah Bukarti yang sudah kosong. Semua orang berkumpul, membaca doa, berharap agar apapun yang tersisa dari Bukarti bisa pergi dengan damai. Dan sejak malam itu, desa mulai tenang kembali. Namun, bisik-bisik tentang Bukarti tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang masih membicarakannya, terutama saat ada suami yang ketahuan berselingkuh atau rumah tangga yang mendadak bermasalah. "Hati-hati, nek kowe ora setia, awakmu bisa didatangi Karti." Entah hanya mitos atau memang benar, tapi setiap kali ada lelaki yang bermain api di desa itu, mereka seringkali mengalami gangguan. Kadang-kadang, mereka merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan. Dan di tengah malam yang sunyi, ada yang bersumpah masih mendengar suara lirih berbisik di telinga mereka. "Aku isih ning kene." Penasaran dengan cerita lainnya? Subscribe sekarang supaya kamu selalu jadi yang pertama tahu. Seiring berjalannya waktu, kisah Bukarti perlahan berubah menjadi legenda di desa itu. Para orang tua mulai menceritakannya kepada anak-anak mereka, bukan hanya sebagai dongeng menyeramkan, tetapi juga sebagai peringatan. Jangan ganggu rumah tangga orang. Jangan berbuat dosa semasa hidup. Jika tidak, kau akan bernasib seperti Bukarti, begitu kata mereka setiap kali ada anak muda yang mulai berulah. Rumah tua yang pernah menjadi tempat tinggal Bukarti kini dibiarkan kosong.
Tak ada seorang pun yang berani menempatinya. Setiap kali ada orang yang lewat di depannya pada malam hari, mereka selalu mempercepat langkah, enggan menoleh ke arah rumah yang sudah mulai ditumbuhi ilalang itu. Namun, bukan berarti kisahnya berakhir begitu saja. Beberapa tahun setelah kematiannya, seorang pemuda pendatang mencoba menetap di desa itu. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita lama yang beredar. Ia bahkan menertawakan warga yang masih merasa takut. Hantu? Mana ada hantu? Semua itu cuma imajinasi orang-orang yang terlalu percaya tahayul, katanya dengan penuh percaya diri. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk tinggal di rumah kosong itu. Malam pertama, tidak ada yang terjadi. Malam kedua, masih sunyi. Namun di malam ketiga, pemuda itu berlari keluar rumah dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, matanya berkaca-kaca, dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ada perempuan di dalam. Dia berdiri di sudut kamar. Matanya melotot, mulutnya menganga, dia menatapku sepanjang malam. Penduduk desa hanya saling pandang. Mereka sudah tahu siapa yang dilihat pemuda itu. Esok paginya, tanpa banyak bicara, pemuda itu berkemas dan pergi meninggalkan desa, tak pernah kembali lagi. Rumah Bukarti tetap kosong hingga hari ini. Dan bagi siapapun yang cukup berani untuk menatap jendelanya di tengah malam, ada bisik-bisik yang mengatakan, kadang-kadang, sesosok perempuan bisa terlihat berdiri di dalam, dengan mata melotot dan mulut menganga. Masih menunggu seseorang. Atau mungkin, mencari korban baru. Demikianlah kisah tentang Bukarti dan kutukannya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap langkah yang kita ambil di dunia ini akan berujung pada pertanggungjawaban. Jika ada sesuatu yang tak terlihat di sekelilingmu, jangan pernah mengusiknya. Terima kasih telah membaca, tetap waspada, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.